Oke, selamat malam teman-teman. Oke, ngulang lagi ya. Oke, ngulang karena tadi belum di-record. Selamat malam. Hari ini kita akan membahas tentang support, resisten, dan juga tren. Nah, tadi kita udah sempat mendengar dari dua orang teman kita, dari Erik dan juga Mas Supri. Tapi sayang belum ke-record. Nah, daripada nggak masuk rekaman, ulang lagi deh, Erik. Biar masuk YouTube Mama Muda, trader zaman now. Ulang lagi. Ya, support itu adalah tadi. Ntar gue bilang dukungan, oh itu punyanya Mas Supri nanti. Gak apa-apa. Kalau support tadi aku bilang itu dari saham ya secara teknikal ya itu tadi sih harga bawah kita gitu loh. Harga bawah lah ya. Kalau paling gampang menurut saya sih gitu. Kalau harga bawah nyentuh udah jebol ya tadi berarti kalau dibilang tadi nanti kebalikannya resisten kan perlawanan berarti ta. Jadi harga atasnya gitu sih. Orang awam ini. Ya benar. Dari bahasa awamnya benar sih. Harga bawah, harga dukungan. Oke, benar. Oke, Mas Supri bisa diulang lagi, Mas? Support. Mas Supri ya ngilang. Dia langsung buka buku, langsung. Apa? Enggak Ulang lagi. Support ulang lagi. Sekalian biar direkam. Ulang lagi ya support. Ya tadi saya bilang support itu suatu tahanan. Bukan tahanan ya, penopang atau istilah kayak bendungan. Iya. Kalau tahanan di penjara ya, Mas ya? Iya. Ya, itu narapidana itu. Narapidana itu. Itu penahan, support itu penahan. Supaya suatu kayak kita istilahkan suatu air, dia tuh ditahan sama support tadi. Kalau support tadi jebol ya longsor pastilah itu barang yang ditahan sama support tadi. Atau katakanlah turunlah harga. Jadi dia tuh kadang di support itu ada di bendungan yang cukup besar pada volume emiten volume pada waktu itu pada transaksi volumenya tinggi itu di support itu. Kalau supportnya jebol dia longsor. Beda dengan ikan kan gitu. Ya sekarang itu berarti ya pengalaman saya menurut logika saya sendiri, bukan menurut umum saya. Benar. Enggak sih, itu juga benar kok. Jadi kayak penahan. Terus kalau udah harga itu udah jebol ya berarti emang udah nggak bagus lagi gitu loh. Udah nggak apa maksudnya? Ya jangan kita lirik lagi, tunggu sampai harga itu ada pemantulan dan trennya berubah. Ya, betul. Dan support itu belum tentu ARB loh walaupun jebol. Iya. Gitu. Suka ambil ARB sih. Serok ARB ya. Kayak Mas Mbak. Bang Rus. Serok ARB. Bang Rus nggak bisa hadir kayaknya. Bang Jajang atau kamu juga berhalangan hadir. Bapaknya ya meninggal ya. Yang ibunya kemarin hari Jumat itu. Oh ibunya ya, sorry. Ibunya Mbak. Ibunya hari Jumat itu. Dia nggak bisa hadir. Mungkin yang lain bisa Mbak, yang lebih jelas untuk supportnya. Oke. Ya tolong disupport ya. Disupport. Siap. Olahraga tadi kan. Mas Rizky Cuan nih coba support dan resisten deh langsung dua. Mas Rizky ini kan udah lama juga ini. Sama udah ikut kelasnya Pak Norris. Bandari YP. Ayo Mas Rizky Bandari YP. Open cam dong, tunjukkan wajah gantengmu. Oh, tadi bilangnya lagi nginstal sih. Halo, Bang Rizky. Monitor. Halo. Oh ya. Sorry. Udah selesai setupnya. Install ulang Zoom-nya. Dilanjut lagi nih. Oh, oke. Mungkin bisa ngasih pendapat tentang support, habis itu lanjut sama resisten. Support. Menurut Bang kalau aku bilangnya support itu titik pertahanan kuat ya untuk sebuah harga. Jadi kalau memang ya kayak tadi aku sempat dengar siapa Pak Supri tadi ya bilangnya itu
kayak Tahanan. bendungan itu ya benar memang kalau itu jebol ya bakalan longsor, dia akan mencari support lain di bawahnya, pertahanan lain di bawahnya. Gitu juga dengan resisten itu lebih ke target sih, target yang akan dicapai. Kalau target itu capai dan ditembus, dia akan cari target selanjutnya gitu. Iya, benar. Bahasa simpelnya sih gitu, aku nggak tahu membahasakan yang baik dan benar itu gimana. Iya, benar. Nggak perlu pakai bahasa teknikal, yang penting kan kita ngerti Iya. support itu di sini, resisten di sini. Nah, karena inti dari trading itu kan sebenarnya itu aja sih, kita tahu supportnya itu di mana. Jadi kalau udah kejebol supportnya ya kita harus lepas sahamnya karena udah prospeknya udah nggak bagus. Kemudian kalau resisten itu apa, ya itu target. Kalau target udah tercapai terus masih naik, ya berarti ada peluang untuk kita trailing stop aja gitu loh, dilanjutin aja. Tapi kalau dari resistennya terus turun, ya berarti saham ini mau koreksi dulu. Nah, nanti kita mau nampungnya itu belinya di mana? Ya belinya kita di area-area supportnya. Nah, cuma dalam kenyataannya, dalam prakteknya biasanya yang susah adalah menentukan titik support dan resisten. Nah, sekarang bisa dibantu nggak dengan siapa ya? Pak Sono. Pak Sono udah siap? Kalau cara menentukan support dan resisten, Pak Sono ngelihatnya di mana, Pak? Gimana sih cara kita tahu, oh saham ini udah berada di area supportnya? Pak Sono udah ganti baju? Oh, Pak Sononya masih belum nih. Oke, yang lain dulu ya. Masih Bu, OTW pulang ke rumah nih Bu, mungkin sampai rumah join. Ya. Oke. Mas Bang Ridwan deh, bisa bantu nggak? Gimana sih cara menentukan support? Mungkin mau ngasih pendapat, nggak apa-apa, jangan takut salah. Jadi kita kan semakin kita mengeluarkan pendapat, jadi kita kayak semakin berlatih gitu loh. Jadi semakin lancar nanti tradingnya. Bang Ridwan bisa mau ngasih pendapat? Iya, Bu. Iya. Kalau menentukan support, kalau Bang Ridwan udah paham belum kira-kira misalkan nih saham Elsa, misalkan saham Elsa ini sekarang kalau udah saya berada di supportnya, ngelihatnya itu gimana? Cara ngelihat saham kalau ini support itu kan di lantai dasar, kalau resisten itu di atap gitu aja saya nangkepnya, Bu. Ya kalau resistennya jebol jadi kan jadi support kembali kan, gitu aja saya nangkepnya. Iya, benar. Nah, kalau untuk menentukan supportnya sendiri, kita ngelihatnya dari apa? Kalau saya ngelihatnya lebih banyak yang antrian bidnya itu yang tebal-tebal, itu yang supportnya. Oh, oke. Support 1, 2, 3 banyak di tebal-tebal tuh yang bidnya seperti itu saya ngelihatnya. Berarti ngelihat dari tape reading-nya ya, dari bid offer di antrian online yang beli yang tebal, iya. Antrian. Oh, oke. Oke, ya itu juga iya, bisa. Iya, di situ. Juga bisa. Nah, ini Siska udah datang. Sis, jadi mau TikTok-an? Belum nih, baru dibuka nih. Ini pasti anaknya baru tidur nih. Oke, lanjut dulu sebentar ya tentang support dan juga resisten. Jadi teman-teman udah paham sih, menurut saya teman-teman udah paham tentang apa itu support, apa itu resisten. Nah, tentang gimana sih kita menentukan area ini udah area supportnya. Jadi memang benar support itu adalah area bawah, atau misalkan nih kayak misalkan kita ada bola kan ya, ada bola nih, bola jatuh terus mental, udah gitu nggak bisa jatuh lagi, terus mental naik ke atas, terus nanti mental lagi ke bawah. Nah, itulah yang kita sebut dengan area support. Oke, kita sekarang akan buka chart ya. Sharingnya. Oke, ini sudah masuk ke Ami Broker, saya udah kelihatan belum? Hampir udah. Udah, oke.
Nah, kita bisa ngelihat support itu tuh gini. Ini kan ini nih ini sama gitu, turun terus udah gitu naik kan. Ini mental di sini mental. Terus sempat turun lagi, mental lagi, turun lagi, pental. Nah, ini emang ini masih bertengger tuh di sini. Nah, ini kita bisa sebut ini sebagai area support. Dan yang namanya support itu kita nggak bisa menentukan kayak benar-benar di satu titik, tapi kita menentukan support itu adalah dengan area. Jadi kita bisa menentukan support itu dengan menarik kayak 2 garis. Aku enak kelasnya. Di badan ini aja mendesak, woi. Ada suara siapa itu? Miknya, ayo. Woi. Ngasih yang. Ora konsen. Aduh. Videonya dong nyalain. Engko bengi do saiki. Malam Minggu, Pak. Senang banget sekali. Menengah itu. Oke. Langsung gagal fokus. Oke, lanjut ya. Nah, jadi support itu adalah area. Kalau teman-teman mau menentukan, itu teman-teman cari area yang sering banget kesentuh, terus mental. Nah, disitulah kita jadikan itu sebagai area support. Nah, contohnya nih di BBYB di sini. Ini dia sempat turun banget kan, terus mental, nggak jadi turun lebih dalam, terus naik lagi, terus turun mental lagi, ini naik lagi. Nah, di sini ini adalah support waktu di sini. Kemudian di area sini, ini sempat kejebol ke bawah. Nah, ini kejebol ke bawah sampai dia berusaha mencari pijakan lagi. Mencari bendungan lagi. Nah, di sini kita bikin sebagai support yang kedua nih. Nah, kemudian ini mental kan. Aku coba zoomin dikit. Nah, kemudian pada waktu di sini, ini sempat bertengger di sini doang, kayak bertahan banget di daerah bawahnya ini. Nah, kemudian sempat mantul di area yang garis merah ini, tapi nggak sanggup untuk naik, karena di sini adalah dulunya support kuat, terus sekarang nggak sanggup untuk kejebol, untuk jadi resistennya. Akhirnya dia turun lagi ke bawah sini. Nah, kadang-kadang pada saat support itu kejebol, bukan berarti saham itu akan menjadi tren turun. Kadang ada istilahnya sebagai false break. Jadi kayak break yang salah gitu loh. Kita ngasih toleransi itu sebesar 3%. 3% dari turunnya dari support yang kebentuk. Nah, di sini ini kurang lebih ini 6%-an malah. Ini 6%. Ini gede banget. Nah, kalau untuk misalkan kita mau menentukan stop loss, itu kita kasih toleransi sekitar 3-4%-an dari support kuatnya. Karena kadang-kadang tuh suka ada yang namanya false break. Jadi kayak false, seakan-akan sahamnya ini jebol supportnya dan bakalan tren turun. Nah, ternyata dari BBYB ini kan enggak. Dia malah balik lagi dia di sini mental ke atas. Tapi nggak sanggup juga sih, nggak sanggup untuk menjadi uptrend, karena dia cuma 2 hari doang ya, 2 hari doang dia naik di sini, terus udah gitu downtrend lagi. Nah, sampai akhirnya di bulan Juli ini baru BBYB ini bisa tarik uangnya itu katanya, bisa tariknya yang oke tuh, bisa tarik. Waduh. Ada XX-nya ini apa? Ya kelak. traveling. Bawa bapak semua lagi nih.
Yang jomblo diam, yang jomblo diam. Nah, cara untuk menentukannya itu adalah kita mencari low ya. Low, kemudian nggak sanggup membentuk low, terus naik lagi. Nah, itu kita anggap sebagai area support. Kayak gini, kayak gini ini kan ada low, terus tidak membentuk lower low. Oke, saya akan coba bikin. Interupsi, Bu. Ya. Mungkin bisa di zoom in chartnya. Oh, oke. Segini? Iya. Ya, oke. Oke, nah sekarang saya mau menjelaskan tentang lower low. Ini anggap aja candle lagi merah. Nah, terus membentuk low lagi. Nah, ini kita sebut lower low. Nah, ketika biasanya area pantulan itu kalau saham itu turun, terus tiba-tiba tidak membentuk lower low lagi, tetapi membuat higher low kayak gini. Nah, ini higher low, kemudian membuat higher high. Nah, ini low yang lebih tinggi ini kita kenal istilahnya dengan higher low. Nah, disinilah ini kita jadikan ini sebagai area support. Nah, kayak di sini nih. Ini kan turun, membentuk lower low. Kemudian di sini ada pantulan. Di sini satu candle udah hijau, terus besoknya membuat higher low. Nah, berarti area ini kita jadikan sebagai support. Nah, kalau di dalam chart dicetar, itu otomatis ada garis-garis yang putus-putus. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai area support. Kalau teman-teman lihat di bot, dengan komen CTR, nah garis yang putus-putus warna oranye ini kita sebut sebagai fraktal bawah. Fraktal bawah itu adalah istilah di aligator atau profitability. Jadi sistemnya tuh gini, kalau kita punya jari ya, kalau kita bikin jari kayak gini, ini low, terus ini adalah low yang paling bawah. Kemudian setelah low yang ini tidak sanggup membentuk lower low, tetapi malah membentuk higher low. Nah, kalau kita posisinya ini kayak jari 3 kayak gini. Ini membentuk garis fraktal. Nah, fraktal bawah inilah yang akan menentukan, nah si low yang ini nih, yang di garis tengah ini akan jadi fraktal bawah. Itu cara menentukan fraktal atau support. Nah, kalau kebalikannya, kalau resisten juga sama. Kalau kayak kita memandang kayak jari itu kayak 3 gini ya. Ini saham hari pertama, terus hari kedua lebih tinggi, nah kemudian hari ketiganya nggak sanggup lebih tinggi lagi. Nah, si garis tengah ini kita sebut sebagai fraktal atas. Kalau di BBYB itu, ini di area di sini. Nah, di sini. Makanya ini muncul sebagai garis fraktal atas baru. Jadi membentuk higher high. Ini higher high ya. Jadi higher high itu high yang lebih tinggi, higher high. Nah, kemudian tidak sanggup membentuk high yang lebih tinggi lagi. Dia turun, membentuk lower high. High yang lebih turun, namanya lower high. Lower high. Nah, di sini kita anggap sebagai resisten. Itu cara menentukan resisten yang pertama. Jadi sebenarnya ada banyak cara. Oke. Sekarang Turu aja, turu. Nah, kemudian cara yang kedua untuk menentukan support dan resisten itu bisa teman-teman, apalagi untuk yang swing ya, ini kita chartnya itu ganti menjadi chart weekly. Nah, kemudian kita cari, saya hapus dulu biar nggak bingung. Nah, ini adalah chart weekly-nya. Kita tarik garis-garis yang sekiranya menjadi titik high-nya, kemudian titik low. Nah, di sini ini ada high,
nggak sanggup, kita jadiin sebagai resisten become support. Nah, di sini jadi support, di sini resisten. Kemudian di area sini, ini juga sempat ya menjadi high, tapi nggak membentuk high lebih tinggi lagi. Nah, ini kita jadiin sebagai resisten di area sini. Kemudian di sini menjadi area support. Kemudian untuk yang tertingginya, nah untuk yang tertingginya itu di sini. Untuk BBYB target yang paling jauh di angka 1000. Nah kemarin BBYB juga udah arah. Mas Irul. Arahnya gimana Mas Irul? Arah. Wayai mabar. Apaan tuh ya? Apa maksudnya ini? Oh. Oke, nah sekarang kalau udah di weekly, sekarang kita ganti ke daily lagi. Nah, akhirnya jadinya kayak gini kalau di zoom out. Tuh, lebih gampang kan ngelihatnya. Ini tadi kan waktu kita weekly cuma kelihatan high-nya itu cuma yang ini doang. Nah, ketika kita jadiin daily di sini, ini adalah resisten ketika sahamnya ini di sini. Ketika di area ini, garis ini adalah resisten. Kemudian setelah kejebol, resisten ini berubah menjadi support. Nah, itulah yang sering kita sebut resisten become support. Dan kalau kebalikannya, kalau support kejebol, nah ini menjadi support kan. Kalau support kejebol, itu menjadi resisten di area ini. Oke, pelan-pelan dulu ya. Sampai sini kira-kira udah paham untuk menentukan support dan resisten? Bisa lah ya, gampang lah ya. Paham. Kak Nunu, Kak maaf interupsi nanya, untuk menentukan support atau resisten tersebut yang dijadikan patokan shadow-nya atau candle full yang lebih baik, lebih confirm. Oke, bisa keduanya sih. Jadi support dan resisten itu adalah area ya. Jadi kita bisa membuat garisnya itu double 2 gitu. Nggak harus cuma satu dari arah high-nya, tapi kita juga bisa dari candle-nya, candle utuhnya. Oke, saya share screen lagi ya. Oke, kita coba saham yang lain ya. Mau saham apa contohnya? Atau tetap di BBYB dulu? BBYB dulu deh ya, biar tuntas. Nah, misalkan ini kan kita pakai area ini dulu. Karena di sini ini dulu deh. Ini dulu. Oke. Nah, kita pakai area. Jadi kita nariknya itu dari yang high di sini sama ke candle-candlenya ini, badan-badan ininya. Nah, ini kan badan. Ini ujung high-nya, ini ketemu juga badan. Nggak ke share screen, coba ulangin lagi. Nggak ke share screen ya? Coba. Nah. Oh iya, sorry. Nih. Oke, ulang. Jadi kalau untuk support resisten kita membuat area. Jadi kita nariknya itu dari ujung high sama areanya yang ke badannya kayak open-nya atau close-nya kayak candle-nya gitu loh. Nah itu kita jadiin sebagai area. Jadi nggak cuma kayak satu garis doang. Tapi kalau misalkan kita udah sering latihan, kita cukup aja pakai satu misalkan pakai titik ini doang. Tapi kita udah tahu gitu loh. Kita ancang-ancang, oke di sini ada resisten. Tapi kita take profit nggak nunggu sampai di sini. Kita bisa jadi take profit itu malah di sininya gitu loh, di area yang candle-nya ini sering kesentuh. Gitu. Karena kadang-kadang resisten itu ada yang kayak kejebol sedikit atau ada juga yang kadang nggak nyampe gitu karena cuma nyentuh bentar doang terus udah gitu jatuh ke bawah nggak kuat. Nah itulah kenapa kalau muncul sinyal Mas Bro
itu saya nggak nyaranin untuk langsung HK. Karena kadang di Mas Bro itu adalah jadi area orang take profit. Nah, kayak di sini nih, di BBYB di sini. Ini Mas Bro, ini sinyal Mas Bro. Kebetulan karena dia muncul ada pixel 3, jadi cetar map yang muncul di sini. Nah, di sini ini adalah area resisten kan. Ini adalah resisten kuat. Karena di sini sempat lama banget. Nah, semakin support dan resisten itu tersentuh beberapa kali, itu akan semakin kuat. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan dari Mbak Sela Turcia, Mbak Hen, gimana sih cara menentukan support yang kuat? Nah, support yang kuat itu adalah support yang sering kesentuh, sering banget kesentuh ya, kita sebut sebagai touching point-nya tuh terlalu banyak. Nah, di situ kita anggap sebagai area terkuatnya. Biasanya kalau area itu udah terlalu sering kesentuh, itu biasanya bakal alot. Nah, begitu juga begitu mau ngejebol itu juga jadi alot gitu. Tapi sekalinya udah kejebol, biasanya ya udah gitu loh. Siap-siap ke area selanjutnya. Oke. Nah, di sini ini adalah area support yang kuat ya, area support yang kuat. Dan di sini ini adalah Mas Bro, sinyal Mas Bro muncul karena candlenya ini sudah ngebreak dari fraktal atas ini. Nah, siap-siap kalau di sinyal Mas Bro ini biasanya orang akan lebih banyak take profit. Memang kalau pas lagi ada pixel cetar kayak gini, kemungkinan masih akan lanjut naik, tapi belum tentu apakah close-nya juga akan naik gitu. Tergantung pada saat hari ini, misalkan nih tanggal 11-nya kan, ini pada saat break itu di tanggal 10. Nah, di tanggal 11 misalkan animo orang udah menurun karena nggak ada prospek bagus nih di BBYB, aku jualan aja deh, akhirnya semakin banyak animo orang jualan, akhirnya saham ini turun lagi gitu. Nah, berbeda dengan di awal Juli sampai dengan sekarang BBYB, kita juga bisa ngeliat dari volume kan. Nah, volume itu ibaratnya kayak misalkan sebuah toko banyak banget pengunjung. Nah, semakin volume itu tinggi, lebih tinggi dari rata-rata kan. Nah, di sini sebelumnya nih BBYB sepi. Kemudian di bulan Juli ini naiknya tuh tinggi banget. Bahkan lebih dari 2 kalinya. Nah, kalau teman-teman mau ngecek di bot cetar, ini di ARA, itu saya sudah buatkan prosentase rasio volume. BBYB. Nah, ini rasio volume 3,29. Artinya, di hari terakhir BBYB ini, volume rata-ratanya itu sudah 3 kalinya dari rata-rata volume selama 20 hari perdagangan. Nah, ini sini, teman-teman bisa ngeliatnya di sini ya. Yang paling bagus itu yang gimana sih, yang bisa saham itu bisa arah. Nah, salah satunya adalah, kalau Mas Iwan kemarin kan sharing ke kita, kalau menggunakan arah trade itu, cari saham yang sudah rasio volumenya itu di atas 2 kalinya. Nah, kayak di sini nih, dari tanggal 22 ini di sini. Bukan 22, tanggal 7 ya. Dari tanggal 7 di sini udah volumenya ini udah tinggi banget. Kemudian juga begitu resisten di sini kejebol juga masih sempat naik, kemudian di sini turun, dan sekarang udah kejebol lagi. Nah, sekarang untuk BBYB, kita bisa lihat apakah hari Senin besok sanggup lebih tinggi lagi dari 840, karena di sini ini juga ada resisten. Kalau ini bisa tembus terus, kemungkinan akan bisa ke area 900 dan ke 1000-nya. Nah, untuk di bulan yang baru itu juga udah pakai Fibonacci sih. Ini bulan saya masih belum update, jadi teman-teman bisa ngecek di bot untuk melihat resistennya. Siapa aja nih yang udah masuk di BBYB? Banyak nggak? Nah, ini di bulan apa?
Udah keluar, nggak sempat ngikuti arahnya. Oh, oke. Oke, Kak Nunu gimana? Udah paham? Udah bisa dipahami belum untuk menentukan support resisten yang dijadikan patokan shadow atau candle full-nya yang lebih baik? Jadi dua-duanya bisa dipakai. Oke, sip, lanjut ya. Nah, kalau dengan Fibonacci extension itu kita juga bisa nih pakai di prediksi ya. Jadi kayak Fibo itu adalah prediksi. Setelah tembus dari 840 ini bisa kemana sih harganya? Nah, kalau di estimasi dari bulan ini untuk Fibo ekstensi itu ke 950-an dulu. 960, 960 ya, 960, kemudian selanjutnya ke 1100. Nah, kalau mau ngelihat manual ya kalian bisa kayak tarik-tarikan gitu loh, kayak narik garis kayak gini. Nah, kalau mau langsung ini aja pakai bulan aja. High-nya di 1010. 1000 kok 1010. Apa sih tadi? 1010. Ini mah bukan JAST. 1100, 1000. Oh, oke. Ya, kalau pakai Fibo itu ada kayak hitungan persentase kayak gitu. Tapi itu bisa sih dipakai juga sebagai acuan. Kalau dulu saya mengincar area 168 ya. Jadi kayak 161,8 itu biasanya tuh area itu sering ketembus. Biasanya, tapi nggak selamanya sih. Waktu saya sering pakai Fibonacci dulu awal-awal belajar. Nah, kalau sekarang saya lebih suka narik-narik manual sendiri kayak gini, lebih apa ya, kayak lebih presisi sih karena kita kan udah ngeliat langsung di sini nih ada high, kemudian habis itu nggak kecapai lagi, berarti ya udah turunin lagi deh di bawahnya gitu. Kalau ini udah sempat ketembus, berarti nanti bisa ke 1000. Tadi gimana pertanyaannya pakai JAST? Coba pakai emiten JAST, Mas Supri. JAST. Oke. Nah, sekarang anggap aja mau untuk swing ya. JAST untuk swing. Ini kalau kita jadiin chart weekly, kayak gini nih tampilannya. Nah, kalau mau nentuin supportnya, di sini. Ya, nggak kelihatan ya. Pakai garis aja deh ya. Garis. Ini adalah low-nya. Nggak kelihatan ya. Low. Kemudian ini juga. Ini gampang nih, tinggal ngikutin fraktalnya aja nih. Ngikutin fraktalnya. Nah, ini juga udah ada fraktalnya. Nah, kalau kita sering ngelihat nih ada fraktal dan garisnya sejajar, nah itu bisa dijadiin sebagai resisten kuatnya. Udah di sini dan juga di sini. Nah, habis dari weekly, kita balik lagi ke daily. Iya, masih. Dicariin Erik. Rick, lu nyariin laki gue kan nih, laki gue nih. Apain lu? Hai. Bubar. udah off cam dia. Tadi open dong. Ya, bajunya sama lagi, bentar. Bajunya sama lagi, coba. Jadi teman-teman ya, Erik ini sama suami aku tuh bajunya suka banget kembaran. Samaan ya? Samaan nggak? Coba. Sama dong. Coba biru. Enggak beda. Jadi tiap kali kita ketemu di bioskop atau apa, selalu mereka bajunya tuh samaan. Tahu modal diskonan loh. Berarti kita harusnya belinya bareng biar gratis satu. Kampret. Belinya di toko yang sama. Aduh. Parah. Memalukan.
Oke, ini JAST. Sekarang kalau kita jadiin daily, kayak gini catnya. Kelihatan ya. Nah, ini. Ini sebelumnya downtrend lama nih JAST. Terus setelah tembus ke 175, sekarang ada lagi area sideways yang lama. Nah, target selanjutnya itu di area 215-an. Di sini di 215. Nah, kalau mau ngelihat lagi support-support kecilnya, ini teman-teman bisa narik garis sendiri di sini. Nah, ini ada lagi di sini kan. Ada resisten di sini nih, ada resisten kecil-kecil. Jadi kalau ngebuka bot, kemudian teman-teman save misalkan chart-chart, itu teman-teman bisa langsung tarik-tarik garis lagi. Yang banyak dilewatin oleh fraktalnya, itu teman-teman garisin aja kayak gini, seret, kayak gitu. Oh, berarti di area di sini, gitu. Kemudian untuk manualnya lagi, di sini. Nah, kemarin ini udah sempet tembus nih, tembus ke area 200-nya, kayak gitu. Nah, kalau misalkan males untuk narik-narik garis, jadi teman-teman bisa juga pakai moving average. Nah, moving average itu juga bisa kita pakai sebagai support dan juga resisten. Nah, moving average itu ada banyak. Ada moving average jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Nah, kalau kita buka di bot yang simple ya, baby bot, itu kita pakai EMA 8 dan juga MA 20. Nah, kalau EMA 8 itu adalah support untuk jangka pendeknya atau resisten jangka pendeknya. Nah, kayak ini sekarang ya, JAST untuk garis. Nah, kalau moving average ini kita sebut sebagai area dynamic support. Jadi supportnya itu nggak tetap di situ, tetapi kayak bergerak mengikuti harga. Karena kan moving average adalah pembagian ya, misalkan moving average 8. Jadi selama 8 hari kita rata-ratakan tuh harganya. Jadi harga close-nya misalkan kemarin JAST 198. Hari sebelumnya JAST itu close-nya di 186. Nah, itu ditambahin terus kemudian dibagi 8. Itu kalau simple moving average. Nah, kalau untuk hitungan yang lain kayak exponential moving average itu ada rumus sendirinya. Cuma intinya sih moving average itu adalah harga pergerakan rata-rata. Paling beda-beda di pembobotannya aja. Kayak gitu. Nah, kita bisa membuat, kalau teman-teman males menarik-narik garis gitu, cara simpelnya adalah dengan melihat MA-nya, moving average-nya. Kalau untuk moving average jangka pendek, itu juga bisa dijadikan sebagai support jangka pendeknya. Nah, kalau mau area yang panjang atau area yang jauh, kita bisa pakai MA 100, MA 200, kayak gitu. Apalagi untuk investasi ya, kalau teman-teman mau invest panjang, teman-teman tinggal buka aja di online trading masing-masing, kemudian cari masukkan moving average 200 atau 100. Nah, itu untuk invest. Tapi kalau untuk jangka menengah itu bisa pakai 20 sampai 50. Kayak gitu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, ada pertanyaan nggak, teman-teman? Pada diem? Aku kasih kuis dulu ya. Aku kasih kuis dulu nih. Yang tahu jawabannya boleh langsung jawab, terus boleh pulang. Boleh leave meeting duluan. Kayak zaman sekolah, tau gak sih? Kayak zaman sekolah, siapa dulu yang suka banget jawab pertanyaan, terus senang kalau disuruh pulang. Ayo ngaku. Aku masih share screen nggak? Masih ya? Masih Bu. Masih ya? Masih Kak. Oke. Oke, sekarang pertanyaannya, kuis nih ya. Ketika resisten ketembus, maka resisten tersebut akan menjadi A. Kepompong, B. Pacar cadangan, C. Support, D. Dead cross. Ya, jawabannya? Support. Oke. C. Oke.
Kita lihat jawabannya. Support. Ya, oke. Sip. Ini pertanyaan anak TK banget ya. Pacar cadangan. Nah, salah satu cara mengukur tren panjang, kita bisa ngelihat dari MA berapanya. Nah, barusan saya sempat nyinggung sedikit tentang MA. Ayo, MA berapa, ayo? D. MA 50. 50. Oke, oh pintar-pintar semua nih. Oke, Pak Sunu udah masuk nih kayaknya. Pak Sunu mau lanjutin kuis nggak? Tukang kuisnya kita nih. Tadi sini masih kayak yang pada nyetel musik. Oh, ini lagi di mana? Di kantor. Backsoundnya kedengeran nggak? Dikit sih, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh, hujan di sana? Nggak, aman. Aman. Oke, lanjutin Pak kuisnya Pak. Biar nggak bosan, saya mau minum dulu. Ini pada berapa orang yang datang? 25 kayaknya. Oke, untuk trading jangka pendek kita bisa pakai MA ini sebagai area stop loss. Itu teman-teman biasanya yang suka scalpingan atau wadintra itu juga bisa dipakai. Kira-kira mau pakai yang mana? 3, 5, 8, 50. Kecuali ya. Untuk trading jangka pendek, kita bisa pakai MA ini sebagai area stop loss. Kecuali 50. Oh, kecualinya ketinggalan. Ada kecuali ya. Tapi nggak apa-apa, kalau ada yang benar MA 5 berarti dia udah cukup paham juga kalau biasa pakai itu. Oke. Kecuali 50 berarti ya. 50, Pak. Tapi MA mudanya nggak ada ini? Nggak ada. Oke, benar. Lanjut. Kebelepasan. Turun lagi. Enggak, ini cuma ini. Jawabannya. Oh iya, jawabannya oke. Kosakata nih yang pada ini buat teman-teman yang baru-baru join nih, yang kemarin baru join. Siapa aja kemarin? Akbar nggak masuk ya? Golden Cross. Ya. Golden Cross. Dead Cross. Breakout. BOB apa? Apa sih BOW? Play on weakness. Wanita, Mbak. Gitu ya. Click on you. Waduh. Mulai. Siska udah debt collector. Nah. Siska udah siap untuk twice, Sis. Udah, aku tidur ya. Astaga. Suaramu tadi masuk. Bikin aku bangun tidur, ya Allah. Alisku hilang. Pasang alis dulu. Apa masih kuis kok ini. Pasang alis dulu. Oke, yuk next question. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini udah tahu. GC apa tadi? Golden Cross. Oke. Golden Cross, Dead Cross. Oke. BOB breakout. Buy on breakout, iya. Kalau BOW Buy on weakness. Berasa murid SD. Pintar anak-anak ibu. Oke. Ya, sekarang ini acak huruf kuis nanti ada huruf yang kita acak terus disusun jawabannya apa gitu ya. Oke. Waduh, garisnya pakai G itu bukan pakai K. Gunung. Resisten. Gunung. Dua gunung dan mentok berarti adalah resisten. Lanjut. Oke. Gambarnya kok garakno traveling ya? Itu tergantung tingkat imajinasinya. Palura. Sirup. Ya, sesuatu yang kuat tapi kadang rapuh. Jadi kadang-kadang kalau cuman bertahan pada itu kita akan udah goyah. Perasaan. Mbak Hen nggak rada asik ini malam ini. Saya mau perasaan. Iya, perasaan itu kuat tapi kadang-kadang bikin terluka. Malah curhat.
Curhat. Ya, Tadi benar tuh. Bu Bos benar tuh, Bu Bos. Bu Bos selalu benar kan. Bu Bos Pasal selalu 1 Bu Bos benar selalu emang. benar. Apa Pasal tadi 2 Bu kalau Bos? Bu Bos salah lihat pasal 1. Iya. Disalahno dipecat tuh. Iya. Oke, sesuatu yang kuat tapi kadang rapuh. Sesuai kayak bahasan kita barusan, jawabannya adalah support. Yes, benar. Jadi kadang-kadang kalau kita disupport orang itu juga sebenarnya dia juga rapuh gitu. Nah, sekarang Siska udah standby. Siska bisa mau ngejelasin tentang MA. Aku udah menjelaskan. Oh ya, tren belum ya? Tren. Ya, sembari nunggu Siska bikin alis, aku jelasin tentang tren dulu deh. Tren ya. Tren belum tren. Tren. Jadi, tren itu kita nyebutnya gini. Kalau macam-macam tren itu ada tren jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tapi kalau untuk arah kan ya, itu arah. Untuk arah. Untuk arah. Mas Irul tangannya diturunkan Mas Irul. Nanti arah. keju nanti. Kalau ngomong arah-arah tangannya di atasin Mbak Arah. Arah ya. Anakku ikutan di belakang. Arah. Do you know what is arah-arah? In the TikTok? Oh, anakku juga tahu tuh Mas Irul yang arah-arah. Nah, untuk arah tren itu ada tren arah naik, tren arah turun, dan juga sideways. Di sini udah paham belum teman-teman tentang tren? Cara menentukan tren? Udah pada tahu belum? Atau mau saya ulangin ya? Saya ulangin ya untuk membuat tren. Untuk menentukan tren. Oke, saya coba screening dulu untuk saham-saham yang Nah, gimana sih cara menentukan tren? Oke, kita pakai ini aja deh, yang dengan apa namanya? Dengan moving average. Ada yang keresak-keresak ya? Saya mute dulu ya. Oh, Pak Sono lagi ganti baju. Lagi di kamar mandi kayaknya. Oke. Sekarang udah kedengaran jelas? Jelas. Oke, sip. Nah, kalau untuk mau menggunakan MA, itu kita bisa pakai dengan menggunakan MA 100 atau MA 200 untuk jangka panjang. Nah, selagi saham itu berada di atas MA 100, maka itu kita bisa sebut sebagai tren naik. Nah, kalau mau menggunakan garis, kalau teman-teman mau narik garis sendiri, itu teman-teman bisa narik dari garis low dari sini, kemudian tarik lagi ke low yang sekarang. Nah, ini adalah tren untuk wood-nya. Ketika nanti wood ini patah tren, turun ke sini, itu bisa jadi trennya patah. Nah, kayak sekarang di sini. Ini kalau kita mau manual narik garis, menentukan support dari wood. Nah, kita juga pertama harus tentuin dulu kita ini sebagai trader apa sih. Kalau jangka menengah ya kita nariknya candle-nya untuk perhitungan jangka pendeknya. Tapi kalau menengah ya kita juga tentuin periode untuk jangka menengah. Nah, untuk jangka pendek itu kalau untuk jangka pendek
kurang lebih sampai dengan berapa bulan ya? 3 bulan. 1 bulan. Untuk 1 bulan. Untuk jangka pendek kita bisa menentukan tren sampai dengan 1 bulan. Nah, kalau untuk jangka pendek itu bisa dilihat dari sini. Ini cukup dari sini kan, 1 bulan sampai 3 bulan. Untuk jangka pendeknya, ketika kurang jelas ya. Nah, kalau jangka pendek ini kan kita narik garis dari high ke sini ke bawah. Ini jangka pendek. Tapi kalau untuk jangka menengahnya belum. Karena kalau untuk jangka menengah kita harus menarik candle yang lebih panjang lagi. Kalau untuk jangka menengah kita perlu sekitar 6 bulanan candle. Jadi dari high yang di sini kita tarik, ini kan kayak menyentuh gitu loh. Ini nyentuh lagi high-nya di sini, nyentuh high-nya di sini sampai ke sini. Nah, ketika sudah berada di sini, ini baru confirm sebagai uptrend dari jangka menengahnya. Nah, di bulan itu juga udah dibikin setup biar teman-teman nggak perlu lagi kayak manual nyari ini tren jangka panjangnya apa sih, tren jangka pendeknya apa sih. Nah, di bulan ini, oke, kita coba ya buka chart bulan. Good. Pak Sunu jangan curhat ya. Nah, di sini untuk long trendnya itu lagi downtrend karena masih di bawah garisnya ya. Ini udah otomatis di sini. Untuk long termnya downtrend dan untuk small trendnya ini sudah uptrend. Nah, untuk small trendnya ini kita pakai dari sini ya, dari ini. Nah, dari candle yang ini udah break, jadi di sini sudah masuk sebagai tren naik, tapi masih tren jangka pendek. Untuk jangka panjangnya, untuk wood ini masih downtrend. Wood. Oke. Nah, kita kalau mau menjadikan sebagai wood. Oke. Sebenarnya wood juga udah ini sih, udah uptrend ya. Mas Iro bisa dibantu untuk wool, untuk long termnya cara bacanya gimana ya? Untuk yang ini long trendnya downtrend. Pakai tandanya pakai awan itu, Bu. Oh, awan ininya ya. Awan di sini ya. Iya, kalau awannya merah itu kan berarti mendung kan. Berarti gelisah dia. Jadi posisinya masih turun. Kalau awannya biru kan cerah, berarti kan pandangan ke depan itu cerah. Itu sih. Oke, berarti kalau yang di wool ini untuk long trendnya itu masih belum sepanjang yang saya bayangkan. Jadi ini nih dari bulan Juni ke Juli untuk long term ini nih di bulan ini nih dikategorikan sebagai long term karena dua bulan terakhir. Nah, kalau untuk tren pendeknya ini satu mingguan ya karena udah lewat dari awan merahnya ini. Emang secara jangka pendek 1, 2, 3, 4, 5 seminggu ya, seminggu ini udah uptrend gitu. Nah, kalau untuk teman-teman swing ini juga bisa dipakai ketika udah break dari awan ini dan sanggup membuat high yang lebih tinggi. Nah, kalau saya suka saham yang udah kayak confirm gitu loh. Saya emang harganya cenderung lebih mahal, tapi biasanya sih lebih confirm. Kalau saya sukanya nunggu saham ini kayak udah break dulu dari tren pendeknya, terus nunggu besoknya dia lebih tinggi nggak dari candle yang sebelumnya pada saat break. Nah, di situ kita baru bisa masuk. Atau ketika ada tanda panah hijau untuk
small trend. Nah ini ya tanda panah hijau ini ya. Dan panah hitam untuk swing atau long. Oke, di sini. Di sini. Ini masuk untuk swing malah di sini. Ya. Jadi emang kalau untuk swing saya setuju. Kenapa untuk para swing itu masuknya telat? Karena kan kita untuk swing itu time horizonnya itu lebih panjang. Jadi kita harus tunggu saham ini itu confirm lebih kuat gitu. Jadi jangan jangan spekulasi gitu kalau saya ya. Tapi kalau mau main jangka pendek itu boleh kayak spekulasi beli di sini. Kalau misalkan besok udah nggak kuat lagi ya udah tinggal dijual gitu. Tapi kalau untuk long term kita cari saham-saham yang udah confirm gitu.